Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pengurus takmir dan panitia Ramadan Masjid Undip yang saya hormati, saya cintai, saya banggakan, para jamaah pengajian yang saya hormati. Alhamdulillah kita bisa bersilaturahmi di Majlis Taklim yang insya Allah penuh rahmat ini dalam rangka mengisi bulan Ramadan yang hari ini sedang masuki hari yang ke berapa? 7. Sudah 1 pekan kita menjalankan puasa. Sholawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya dan kita teladani uswah hasanah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara saya hormati, kita berpuasa bersyukur tidak sekedar karena ketemu bulan Ramadan tahun ini, tapi kita bersyukur karena kita berpuasa di Indonesia yang berada di Khatulistiwa, di mana antara siang dan malam itu seimbang. Sebab kalau kita lihat pengertian puasa atau siang itu bisa berbeda lama kita berpuasa antara belahan bumi yang satu dengan bagian yang lain. Coba kalau kita lihat definisi siam atau puasa, kita kutip di kitab Fiqh Sunnah misalnya. Di sana disebutkan bahwa asyam bimana al-imsak anil muftira min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'aniyah. Itu definisi puasa. Salah satu definisi puasa di dalam kitab Fiqh Sunnah yang ditulis oleh ulama Said Sabiq. Ada juga yang menambahi di depannya dengan kata-kata asyam bimana ata'abudu lillahi ta'ala bil imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi ma'aniyah. Jadi yang disebut dengan puasa adalah at-ta'abudu lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala. Jadi jangan keliru, puasa bukan diet, ya, bukan diet. Bahwa kemudian karena puasa berat badan menurun, itu soal lain, ya, manfaat lain dari berpuasa. Tapi niat awal puasa adalah at-ta'abudu lillahi ta'ala, beribadah kepada Allah Ta'ala. Dengan cara apa? Dengan cara bil imsak, dengan cara menahan diri, gitu ya. Menahan diri dengan cara mencegah. Mencegah apa? Mencegah al-muftira, berbuka, dan yang lain-lain yang menyebabkan batalnya puasa. Min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi, dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Ma'aniyah yang disertai dengan niat. Sehingga definisi puasa mencakup 3 hal. 1, ata'abudu, beribadah. Yang kedua, imsak, mencegah. Dan yang ketiga adalah niat. Di dalam unsur puasa selalu ada 3 itu.
ada niat ibadah, ada unsur mencegah, dan yang ketiga harus disertai dengan niat. Sehingga al-imsak anil muftirat, mencegah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sekali lagi kita bersyukur karena di Khatulistiwa seimbang antara siang dan malam. Kita sadar bahwa belahan bumi tidak sama. Negara-negara yang dekat kutub utara pasti siangnya lebih panjang. Padahal puasa itu matahari terbit sampai matahari terbenam plus fajar, gitu ya. Fajar itu kira-kira 1 jam sebelum matahari terbit, ditambah matahari terbit sampai terbenam. Kalau negara-negara yang dekat kutub utara itu terbit fajar sampai terbenam otomatis lebih panjang daripada di daerah Khatulistiwa. Sehingga di beberapa negara yang dekat dengan kutub utara bisa siangnya mencapai 17 sampai 20 jam sehari. Kira-kira kalau saudara suruh puasa 20 jam setiap hari selama sebulan mungkin ya sih. Tetapi itulah puasa. Tidak ada mengenal berapa jam kita puasa. Batasannya adalah dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Sehingga di beberapa negara mungkin siangnya bisa mencapai 20 jam lebih atau bahkan 22 jam. Kalau malamnya, kalau siangnya 22 jam berarti kan siang hanya 2 jam. Kalau siang hanya 2 jam, gimana saudara ngatur ibadah malam hari? Sementara syariah itu nuansanya malam, gitu ya. Contohnya Lailatul Qadar itu kan malam. Nah, kalau malamnya cuma 2 jam, betapa sempitnya kita beribadah. Qiyamul Lail, sholat malam, nggak ada sholat siang yang sebagai sebuah ibadah afdol di bulan Ramadan. Ya Qiyamul Lail. Bahkan hadisnya mangqoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Salah satu bentuk qoma Ramadan itu ya Qiyamul Lail, menegakkan malam. Artinya jangan sampai malam lewat begitu saja tanpa diisi dengan ibadah. Itu yang terkandung dalam makna mangqoma Ramadan imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambi. Sehingga kita di Khatulistiwa itu imbang antara siang dan malam. Sehingga puasa kita kira-kira 13 jam. 12 jam dari matahari terbit sampai terbenam, ditambah terbit fajar sampai terbit matahari, kira-kira 1 jam atau lebih. Sehingga tidak lebih dari kira-kira 13 jam kita berpuasa setiap hari. Dan malamnya itu 11 jam, sehingga leluasa. Sehingga takjil sampai sahur itu cukup panjang. Nah, kalau kemudian malamnya hanya 2 jam atau bahkan 1 jam, itu betapa tergesa-gesanya. Padahal saudara takjil aja bisa 1 jam sendiri. Ini aja belum apa-apa sudah bawa minum ya, padahal masih 2 jam. Tapi ya enggak apa-apa. Itulah kesyukuran kita. Tidak semata-mata kita bertemu bulan Ramadan, tapi kita bersyukur juga karena kita tinggal di negara Khatulistiwa, sehingga antara siang dan malam itu seimbang, sehingga ibadah kita di malam hari itu leluasa, bisa maksimal, sholat malam maksimal, tadarus maksimal,
zikir dan intikaf maksimal, karena waktunya sedemikian panjang, memasuki waktu di malam hari. Maka bersyukurlah. Jamaah pengajian yang saya hormati, itu definisi puasa, yakni at-ta'abudu lillahi ta'ala bil imsak anil muftirat min dulu'il fajri la ghurbi syamsi mania. Kalau kita lihat di kitab Fiqh Sunnah, tapi rata-rata kitab definisinya itu, walaupun ada yang nambahi salah satu kitab di depannya dengan kata-kata at-ta'abudu lillahi ta'ala. Tapi kalau di Fiqh Sunnah langsung dari al-imsak anil muftirat. Tapi di kitab lain ditambahi at-ta'abudu lillahi ta'ala bil imsak. Itu definisi puasa menurut kitab-kitab fikih. Jadi kita memulai mencegah berpuasa dalam setiap hari mulai saat imsak. Kapan imsak? Tentu kalau dengar sirine gitu ya. Kapan imsak? Kapan sebenarnya mulai imsak? Saya perlu menjelaskan karena beda antara pengertian imsak menurut fikih dengan imsak menurut jadwal imsakiyah. Gitu ya. Jadi beda antara pengertian imsak menurut syariah dengan imsak menurut jadwal imsakiyah sebagai kultur Indonesia, sehingga Indonesia membuat namanya jadwal imsakiyah. Di mana bedanya? Kita lihat pengertian imsak. Imsak menurut fikih atau syariah adalah saat dimulainya puasa setiap hari. Namanya aja imsak, artinya mencegah atau menahan. Saat dimulainya kita menahan untuk tidak berbuka dan yang lain-lain, itu imsak. Lalu kapan? Di dalam surat Al-Baqarah dijelaskan imsak adalah saat yang disebutkan sebagai hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri. Imsak adalah saat kamu sekalian bisa membedakan mana benang putih, mana benang hitam. Jadi Allah nggak pernah menyebut jam berapa, gitu ya. Allah nggak pernah menyebut jam berapa. Saudara kalau mau sholat lihat jadwal atau lihat matahari? Kalau saudara mau sholat subuh melihat jadwal atau lihat benang putih dan benang hitam? Lihat jadwal. Nggak ada dalil jadwal. Mestinya melihatnya matahari ya. Mau sholat duhur dalilnya aqimis sholah liduluki syamsi ila ghosakil laili wa qur'an al-fajri. Tegakkan sholat ketika matahari mulai tergelincir. Ya, mestinya saudara jangan lihat jadwal, lihatlah matahari. Kenapa saudara lihat jadwal? Kenapa saudara percaya pada jadwal? Allah nggak pernah menyebut angka. Allah nggak pernah menyebut duhur jam 11.45, nggak ada. Hadis juga nggak pernah menyebut duhur 11.45, nggak ada, nggak bakal ada itu. Katanya beragama Quran hadis. Kenapa saudara tidak ikut Quran hadis? Ya. Kenapa ikut jadwal? Ya. Kenapa ikut jadwal? Karena kita memahami Quran hadis dengan iptek, sehingga yang menemukan angka 11.45 itu bukan Quran, bukan hadis, astronom. Jadi saudara percaya pada astronom. Yang tahu kapan matahari tergelincir itu adalah astronom, ahli ilmu falak, bukan Quran, bukan hadis, tapi adalah astronom.
karena astronom mempelajari posisi bulan, bumi, dan matahari. Sehingga imsak adalah saat dimulainya puasa, yakni ketika kamu sekalian bisa bedakan mana benang putih, mana benang hitam. Itulah fajar. Maka fajar adalah waktu subuh. Sehingga imsak adalah sama dengan waktu subuh. Waktu subuh dijadwal, bukan waktu subuh azan masjid terlambat gitu ya. Jadi sebenarnya puasa adalah dimulai subuh, dimulai fajar, dan itulah imsak. Tapi di Indonesia terdapat pergeseran mana imsak, sebagaimana terdapat dalam jadwal imsakiyah. Sehingga kalau saudara lihat di jadwal imsakiyah ada 2 kolom, kolom subuh dan kolom imsak. Mestinya imsak ya subuh itu menurut syariat, menurut fikih imsak ya subuh itu, yakni terbitnya fajar. Tetapi itulah hebatnya ulama Indonesia. Jadi itu bukan bid'ah, bukan salah. Jangan disalahkan ulama Indonesia, karena saya melihat di WA seolah menyalahkan Indonesia karena membedakan antara subuh dan imsak katanya. Itu bukan salah. Itulah ulama Indonesia yang sangat hati-hati. Itulah ulama Indonesia yang mengambil prinsip kehati-hatian, yakni ikhtiyar. Jangan sampai tidak ada pemberitahuan awal, tahu-tahu langsung lampu merah, butuh lampu kuning dulu. Nah, maka imsak adalah lampu kuning, lampu merahnya adalah subuh. Maka kalau saudara lihat jadwal imsakiyah, rumusnya ajeg. Apa rumusnya? Saudara perhatikan enggak angka imsak dengan angka subuh? Enggak pernah ngitung ya saudara ya. Coba nanti lihat jadwal imsakiyah, itu kan rumusnya tetap. Sehingga imsak selalu 10 menit sebelum subuh. Nah, coba nanti saudara lihat, mungkin bisa di HP saudara lihat jadwal imsakiyah. Bagaimana rumus imsak dengan rumus subuh. Sehingga kalau subuh jam 4.28, maka imsak pasti akan jam 4.18. Selalu 10 menit. Kalau subuhnya jam 4.25, imsaknya jam 4.15. Sehingga kalau saudara mendengar sirene imsak di radio atau di manapun, itu sebenarnya masih 10 menit sebelum imsak yang sesungguhnya. Sehingga kalau saudara dengar sirine, itu masih bisa menghabiskan 4 gelas gitu ya, 10 menit. Apalagi kalau Muhammadiyah itu masih mundur 8 menit lagi, karena Muhammadiyah mengubah waktu subuh. Dalam pandangan Muhammadiyah, waktu subuh adalah minus 18 derajat. Sementara menurut NU, subuh adalah minus 20 derajat. Selisih 2 derajat, kira-kira molornya 8 menit. Sehingga kalau orang Muhammadiyah mendengar sirine di radio, karena radio menggunakan standar Kemenang pasti masih menggunakan minus 20 derajat. Sehingga bagi warga Muhammadiyah, begitu dengar sirine masih ada waktu 18 menit. Nah, masih cukup panjang. Mungkin baru bangun itu masih sempat untuk makan, karena masih 18 menit. Itulah waktu bisa berubah. Yang tidak pernah berubah adalah waktu subuhnya
dalil yang dipakai untuk dasari waktu subuh itu yang tidak berubah. Tetapi kapan waktu subuh ternyata bisa berubah. Sama dengan penentuan 1 Ramadan. Itu bisa berubah. Sehingga kemarin kita berawal Ramadan sama, tapi kemungkinan besar besok kita Idul Fitri beda. Ya. Kenapa kemarin kita sama di 1 Ramadan? Karena posisi bulan sudah sangat tinggi, yakni sekitar 7 derajat. Kalau sekitar 7 derajat tidak ada yang ragu bahwa itu sudah tanggal 1. Karena posisi bulan sudah hampir 7 derajat. Tapi besok Idul Fitri di akhir bulan Sya'ban tanggal 29, posisi bulan masih kurang 2 derajat. Ini ada yang astronom nggak? Ada yang judul astronomi nggak? Nggak ada ya. Jadi Islam itu sangat teknologis ya. Jadi Islam nggak bisa lepas dari teknologi. Tanpa astronomi kita nggak bisa sholat loh kita itu. Ya, karena yang memberi tahu waktu sholat itu astronom. Maka saudara ada yang jurusan astronomi. Tanpa astronom Quran nggak bisa dipahami. Ya, saudara nggak ngerti loh waktu sholat. Saudara nggak ngerti kapan 1 Ramadan. Tanpa ditolong oleh astronom. Ya. Saudara nggak ngerti 1 Syawal tanpa ditolong astronom. Ya. Itu yang menolong kita adalah astronom. Sehingga posisi bulan pada akhir bulan Sya'ban itu bulan masih sangat rendah. Masih kurang dari 2 derajat. Dalam pandangan Muhammadiyah 2 derajat bahkan kurang itu sudah masuk kategori tanggal 1. Tapi bagi NU belum. Karena bagi NU tanggal 1 adalah sekarang mengambil standar 3 derajat. Tinggi sekali kan. Bayangkan yang 1 kurang dari 2 sudah menyebut tanggal 1, yang satunya nunggu minimal 3 derajat. Itulah waktu, tidak mudah untuk dipahami. Sehingga perbedaan yang ada itu bukan niat ulama kepengen beda, nggak ada. Tidak ada niat ulama NU dan Muhammadiyah kepengen beda, nggak ada. Semua kepengen sama. Tapi ternyata tidak mudah. Kenapa? Karena bulan tidak bisa ngomong. Sederhana sebenarnya. Sehingga sampai sekarang kenapa beda? Karena belum ada definisi yang sama apa tanggal 1. Itu aja persoalannya. Umat Islam sudah 15 abad tapi mengartikan tanggal 1 itu belum sepakat. Sederhana. Kalau menurut saudara pengertian tanggal 1 itu apa? Ya, tidak mudah. Kalau saya tanya pada saudara, nanti malam jam 7 itu hari Rabu atau Kamis? Nggak usah yang rumit-rumit. Coba saya tanya di ruangan ini, saya yakin jawabannya beda. Nanti malam jam 7 itu hari Rabu atau Kamis? Coba. Kalau saudara buat undangan nanti malam jam 7, bunyi undangannya Rabu atau Kamis? Ayo. Kalau saudara ngadakan acara nanti malam jam 7 malam nanti, bunyi undangannya Rabu atau Kamis? Rabu. Saya tanya lagi, nanti malam jam 7 Rabu atau Kamis? Nah, bingung kan saudara? Nanti malam jam 7 hari Rabu atau Kamis? Tapi kalau saudara buat undangan nanti malam, bunyi undangannya Rabu atau Kamis? Kalau gitu nanti malam Rabu atau Kamis? Coba. Kalau gitu nanti malam kok undangannya kok berubah jadi Rabu, kenapa? Katanya Kamis, kok undangannya berubah jadi Rabu? Nah,
Tidak mudah kan memahami waktu. Pada detik yang sama, nanti malam jam 7 hari Rabu atau Kamis, tergantung kalender yang kita pakai. Itu kan. Karena ternyata antar kalender beda-beda dalam menentukan kapan hari dimulai. Dalam pandangan kalender Islam atau kalender Hijriah, hari dimulai jam ketika matahari tenggelam. Begitu matahari tenggelam, itulah hari baru. Maka nanti malam jam 7 sudah hari Kamis. Tetapi dalam kalender Miladiah, kalau kalender Masehi, hari dimulai jam 00.00. Maka nanti malam jam 7 menurut kalender Miladiah atau Masehi masih hari Rabu. Pada detik yang sama diberi nama yang berbeda. Oleh kalender Masehi disebut Rabu, oleh kalender Hijriah disebut Kamis. Bagi waktu nggak urusan, mau disebut Kamis silahkan, mau disebut Rabu juga silahkan. Yang berkepentingan adalah manusia. Ternyata tidak mudah memahami waktu, padahal mayoritas ibadah dalam Islam hampir semua terikat dengan waktu. 4 dari 5 rukun Islam, ya, 4 dari 5 rukun Islam semua terikat dengan waktu. Hanya satu yang tidak terikat dengan waktu, syahadat. Lainnya terikat dengan waktu. Apa yang tidak terikat dengan waktu? Sholat jelas terikat dengan waktu. Zakat jelas ada waktunya. Haji jelas. Bahkan haji ibadah yang waktu dan tempatnya ditentukan. Itu ibadah haji. Ibadah yang waktu dan tempatnya ditentukan, itu haji. Makanya kemudian Arab Saudi membuat keputusan haji itu 1:1000. Setiap 1000 muslim hanya 1 yang berhak menunaikan ibadah haji. Karena apa? Karena waktu dan tempatnya bareng. Orang sedunia pengen kumpul dalam waktu yang sama, dalam tempat yang sama. Sementara tempatnya terbatas, waktunya juga terbatas. Kalau kemudian semua boleh berangkat haji, apa jadinya kita lah? Benturan, gitu ya, terinjak-injak. Karena namanya Al-Hajju Arafah, haji itu Arafah. Pertanyaannya, berapa luas desa Arafah? Coba. Berapa luas desa Arafah? Apakah boleh ada pemekaran seperti kota Semarang itu dimekarkan gitu? Ini perkara agama, tidak seperti Republik Indonesia yang begitu nggak ada masalah dengan pemekaran kota. Kota Semarang luasnya 18 kecamatan, gitu kan? Mau dibebaskan nggak masalah. Tapi Arafah adalah tempat ibadah. Apakah boleh Arafah dimekarkan sehingga mampu menampung sekian juta orang? Kalau toh Arafah bisa dimekarkan, apakah Masjidil Haram bisa dimekarkan? Kalau Masjidil Haram sebenarnya secara fikih nggak ada masalah dimekarkan, tapi Arafah ini karena wukuf tidak boleh di luar Arafah. Itu. Nanti dipelajari ya, boleh nggak sih memekarkan Arafah ini? Sehingga Arafah bisa dimekarkan, sehingga bisa memuat lebih banyak lagi. Nanti ada namanya Arafah Jadid, Arafah pembaharuan, Arafah yang dimekarkan.
Ini tidak mudah. Makanya Arab Saudi membatasi kita haji hanya 1:1000. Setiap 1000 muslim hanya 1 yang bisa menunaikan ibadah haji. Indonesia itu dianggap muslimnya 210 juta orang. Muslim Indonesia dianggap 210 juta. Maka setiap tahun yang berhak menunaikan ibadah haji Indonesia adalah 210.000 orang. Dan itu terbesar di Indonesia, terbesar di dunia. Sehingga antrinya kira-kira berapa? 30-40 tahun. Di Malaysia antrinya lebih dari 100 tahun. Ya. Karena Malaysia paling-paling hanya bisa 30.000 sekali angkatan. Karena jumlah pemeluk Islamnya tidak sebesar di Indonesia. Sehingga ada perubahan makna imsak antara imsak menurut syariah dengan imsak menurut pemahaman budaya Indonesia. Dan beragama biasa seperti ini, bukan suatu yang salah. Jadi nggak perlu diluruskan. Itu adalah bentuk kehati-hatian ulama Indonesia bagaimana supaya jangan langsung lampu merah tapi ada lampu kuning. Sehingga rumus antara imsak dengan subuh selalu 10 menit. Saudara ngecek di jadwal imsak ya, mesti selalu antara subuh dan imsak mesti selalu 10 menit. Itu rumus imsak. Demikian juga dengan istilah-istilah lain. Ya namanya takjil itu adalah menyegerakan berbuka. Maka ada hadis berbunyi alang ajalah minasyaiton. Tergesa-gesa adalah perbuatan setan. Tetapi takjil itu adalah menyegerakan berbuka. Begitu sampai di Indonesia, takjil sama dengan snack. Ya. Artinya makanan yang disantap di dalam rangka menyegerakan berbuka. Tapi ditulis di WA itu dianggap salah kaprah, perlu diluruskan. Menurut saya nggak usah diluruskan. Itulah keberhasilan dakwah. Bagaimana sesuatu yang ada dalam Islam menjadi budaya Indonesia. Sehingga di Indonesia lalu ada tradisi takjil yang artinya adalah menyegerakan berbuka. Karena disunahkan kalau kita berbuka untuk segera. Berbuka disegerakan, sahur diakhirkan. Supaya jarak puasanya tidak terlalu panjang. Gitu ya. Maka takjil. Sehingga tidak perlu WA yang muncul di WA grup itu tentang takjil diluruskan, biarkan saja. Itu adalah bagian dari keberhasilan dakwah. Istilah dalam syariah menjadi budaya Indonesia. Bahwa kemudian ada pergeseran makna biasa. Sebuah kata bergeser makna karena perubahan ruang waktu itu biasa. Bahkan Islam dalam pemahaman dan pengamalan itu juga mengalami pergeseran, perubahan seiring perubahan ruang dan waktu. Al-Islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Dalam hal pemahaman dan pengamalan, Islam bisa berubah sesuai perubahan ruang dan waktu. Kalau saya tanya saudara, kan mungkin saudara sudah beberapa kali menunaikan zakat fitri atau zakat fitrah. Apa yang saudara keluarkan ketika zakat fitrah? Apa yang saudara keluarkan ketika zakat fitrah? Beras. Pertanyaannya, apa ada dalil beras? Nggak ada. Dan Nabi Muhammad nggak pernah zakat fitrah beras. Ya.
Saya yakin Nabi Muhammad nggak pernah zakat fitrah beras. Beras berapa kilogram? 2,5 kilogram. Saya yakin Nabi Muhammad nggak pernah zakat beras 2,5 kilogram. Kita lihat sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Faradha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam zakat al-fitri sya'amin tamrin sya'amin sa'irin. Sudah mewajibkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita untuk zakat fitri. Apa itu? 1 sok kurma, 1 sok gandum. Ada nggak beras di situ? Nggak ada. Kenapa saudara kok beras? Kalau saudara mau nekat sesuai hadis zakat kurma, boleh nggak? Boleh nggak besok saudara malam takbiran datang ke panitia zakat bawa kurma untuk zakat, boleh nggak? Boleh, wong hadisnya jelas. Cuman oleh panitia dikira snack, malah dikira snack langsung dibagi sama panitia untuk snack panitia. Maka lalu ada pergeseran pemahaman melalui ijma ulama Indonesia bahwa al-islamu sholihun ala kulli zamanin wa makanin. Islam akan berubah pemahaman sesuai perubahan ruang waktu. Ruangnya berubah, pemahaman kita berubah. Dari Arab kita pindah ke Indonesia, kita ubah dari kurma kita ubah menjadi beras. Mungkin saudara katakan makanan pokok, nggak ada juga dalil makanan pokok. Makanan pokok juga penafsiran. Ada juga di kitab Fiqh Sunnah misalnya, zakat fitrah itu adalah makanan yang mengenyangkan. Tetapi tidak selamanya benar juga. Karena nanti di hadis lain zakat fitrah itu adalah nungtiha fi zamanin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sya'amin tamrin sya'amin sa'irin sya'amin zabib sya'amin ta'am. Kami menunaikan zakat fitri pada zaman Nabi itu 1 sok kurma, 1 sok gandum, 1 sok anggur kering, dan 1 sok makanan. Nggak ada beras di situ. Kalau makanan pokok, negara mana yang makanan pokoknya anggur kering? Saya kira nggak ada lah ya. Negara mana kalau makanan pokoknya anggur kering? Kemudian mengenyangkan. Siapa di antara saudara yang makan anggur kering kenyang? Mungkin 2 kilo belum kenyang lah ya. Ya, tapi namanya pendapat ya harus kita hormati. Tapi nggak bisa dimutlakan kebenarannya. Tapi bisa dipedomani. Oh ya, yang mengenyangkan. Nah, yang mengenyangkan di Indonesia atau makanan pokok, maka kemudian menjadi landasan kita untuk menentukan bahwa zakat di Indonesia adalah beras. Sehingga beras adalah penafsiran ulama Indonesia yang kemudian kita sepakati lewat ijma para ulama. Sehingga selama ini saudara zakat fitrah 2 kg sumbernya apa? Mesti jere takmir kan gitu ya. Jere panitia gitu kan. Jere panitia. Lalu berapa? Beras berapa kilogram? 1 sok. Tidak ada kata 2 kilogram. Tidak ada kata 2,5 kilogram, nggak ada. Hadis menyebut 1 sok. Berapa 1 sok? Sok alif ain. Itu zakat fitri kita. Berapa 1 sok? 1 sok itu 4 mud. 1 sok itu 4 mud. Berapa 1 mud? Berapa 1 mud? 1 mud adalah 2 telapak manusia dewasa jadikan 1 untuk menampung bara. Nah, inilah namanya 1 mud. Kalau gitu berapa on?
Berapa on kira-kira? Nah, tergantung orangnya. Kalau orangnya jarinya panjang-panjang, banyak. Kalau jarinya pendek-pendek, sedikit. Nah kalau gitu nanti agama nggak jelas. Umat bingung. Maka ulama kemudian membuat angka yang bisa dipahami oleh umat Islam. Berapa angkanya? Kita bersepakat, kita berijma bahwa 1 sok 4 mud senilai 2,5 kilogram. Sehingga 2,5 kilogram adalah tafsir, 2,5 kilogram adalah reasoning ulama Indonesia terhadap kata 1 sok. Maka karena penafsiran 2,5 kilogram bisa berubah, bisa berbeda. Sehingga kalau saudara mau 3 kilogram silahkan, mau 5 kilogram boleh. Tetapi untuk saudara selamat dari minimal 1 sok gampang. Nanti sebulan dari pengajian saudara ya, sebulan dari pengajian saudara sampai di rumah ngereok beras gitu ya. Ngereok beras 4 ini saudara timbang. Kalau beratnya ternyata ditimbang tidak mencapai 2,5 kilogram, berarti saudara sudah selamat semua, karena sudah melebihi dari batas 1 sok. Tapi kalau saudara ngereok 4 ini kemudian saudara timbang ternyata 5 kilogram, padahal kemarin saudara keluar zakat 2,5, berarti harus nombok. Kemarin zakat saudara kurang gitu ya. Tapi sekali lagi ulama Indonesia punya prinsip namanya prinsip kehati-hatian atau ikhtiar. Hampir nggak ada saya kira 4 reok beras ini beratnya mencapai 2,5 kilogram, saya kira nggak ada. Kenapa? Ulama Indonesia sudah memperhitungkan dengan prinsip kehati-hatian, sehingga saudara zakatnya sudah selamat karena sudah melebihi batas minimal, yakni 1 sok. Itulah penafsiran yang bisa bergeser karena perubahan atau pergeseran ruang dan waktu. Secara geografis bergeser, pemahaman terhadap Islam bisa bergeser. Waktu bergeser, pemahaman bisa bergeser. Yang tidak pernah bergeser, yang tidak pernah berubah adalah Islam sebagai syariah, yakni dalam bentuk Al-Quran dan Sunnah. Sehingga Quran tidak mungkin berubah, Sunnah tidak mungkin berubah. Yang berubah adalah penafsirannya, yang berubah adalah pemahamannya. Sehingga tafsir Quran itu bisa berubah, penjelasan makna hadis bisa berubah, tetapi Quran telah sempurna, syariah telah sempurna, sehingga memang tidak ada update untuk Islam sebagai syariah. Tetapi Islam yang dipahami itu butuh update sesuai update ruang dan waktu. Sehingga saudara jangan salah paham. Yang tidak boleh diupdate adalah Qurannya, hadisnya, tapi pemahamannya bisa diupdate. Tapi kalau kita memahami Quran hadis tidak update, nanti bisa tidak sesuai dengan perkembangan zaman dan tidak selamanya baik. Contoh, kita memahami hadis tapi kita butuh update. Ada hadis berbunyi begini, ini dipraktekkan ketika kita wudhu. Idza kanal ma'u kulatain lam yanjas. Ketika ada air 2 kula, maka tidak ada najis.
Sekarang mungkin masih ada. Dulu tempat wudhu di kampung-kampung, di pondok-pondok pesantren tradisional, itu tempat wudhunya itu model kulatain. Air yang ditampung dalam bak tanpa mengalir. Untuk wudhu orang banyak saat pondok pesantren, bahkan sekampung. Tapi itu sah untuk wudhu. Kenapa? Sudah melampaui batas minimal 2 kula. Itu sudah suci dan mensucikan. Walaupun nggak pernah dikuras, mungkin berbulan-bulan. Untuk wudhu bareng-bareng, itu sah. Karena hadisnya jelas. Idza kanal ma'u kulatain lam yanjas. Ketika ada air 2 kulah maka tidak ada najis. Sampai kata kulah menjadi bahasa Indonesia bak mandi. Nah itu kan. Ya. Jadi kulah itu bak mandi. Artinya air 2 kulah dari hadis Nabi itu. Jika kalau ada air ditampung di dalam bak tanpa ngalir, itu sah untuk wudhu orang seundip. Ya. Sah untuk wudhu orang seundip walaupun nggak pernah dikuras. Cuman resikonya gudigen. Nah itu kan. Resikonya gudigen. Maka kemudian kita update pemahaman itu. Kita perbarui pemahaman itu. Apa update-nya? Bagaimana perubahannya? Bukan mengubah dalil wudhu tadi. Hadisnya tetap idza kanal ma'u kulatain lam yanjas. Nggak mungkin kita ubah. Lalu apanya yang kita ubah? Yang kita ubah adalah pemahaman kita tentang wudhu, pemahaman kita tentang tempat wudhu, pemahaman kita tentang air wudhu. Maka kemudian kita ubah bagaimana wudhu yang sah menurut syariah, tetapi juga sehat menurut medis. Maka tempat wudhu kita ubah dari kulatain menjadi keran. Nah itu kan ya. Tempat wudhu kita ubah dari kulatain menjadi keran. Dengan keran air mengalir. Setiap wudhu kita ganti air. Cuman resikonya boros. Resikonya boros. Saat masjid ini wudhu semua, bayangkan berapa air dibutuhkan. Tetapi kalau 2 kula sekali diisi bisa untuk wudhu berbulan-bulan. Ya, ngirit air. Cuman resikonya gudigen. Sehingga dulu ada ungkapan mondok kau urung gudigen urung afdol. Sehingga dulu hampir setiap anak pondok pesantren itu nyaris gudigen semua. Karena rata-rata tempat wudhunya dengan model kulatain. Tapi sekarang kita ubah. Saya kira dulu tempat wudhunya pakai keran ya, tidak kulatain. Tapi saudara cek di tempat-tempat tertentu masih ada yang tempat wudhunya kulatain. Masih ada tempat wudhu yang ditampung tanpa mengalir. Tapi itu sah. Jangan saudara salahkan. Itu nggak salah. Itu mengikuti hadis tadi. Idza kanal ma'u kulatain lam yanjas. Ketika ada air 2 kula maka tidak ada najis. Inilah apa namanya? Islam akan bergeser pemahamannya seiring pergeseran ruang dan waktu. Demikian juga kultur-kultur dalam mengiringi puasa. Itu. Sehingga bisa jadi ada paradok-paradok. Puasa dalam hadis itu disebut sebagai syahrul mubarak, bulan penuh berkah. Bahkan tidak ada penyebutan bulan suci. Ya. Tidak ada penyebutan bulan suci di dalam hadis. Tetapi di Indonesia sangat akrab Ramadan sebagai bulan suci.
Maka kulturnya itu ya kultur-kultur penyucian. Penyucian terhadap leluhur. Sebelum puasa nyadran, gitu kan. Kemudian ada tradisi padusan, mandi sebelum puasa. Karena dalam kultur Indonesia, puasa tidak sekedar syahrul mubarak, tidak sekedar puasa adalah bulan penuh berkah, tapi bulan penyucian, bulan suci. Maka ada pra Ramadan, ada pra acara konsentrasi pada upaya penyucian, mulai dari tradisi nyadran dan tradisi padusan. Kemudian masuk Ramadan, kita proses penyucian, suci kepada Allah. Kenapa? Dosanya diampuni sesuai dengan hadis mangqoma Ramadan imanan wah hisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dosa-dosanya diampuni setahun yang lalu karena puasa. Kita bersih. Tetapi harus ingat, bersih kepada Allah belum cukup tanpa bersih kepada sesama. Itulah maka dilanjut setelah puasa, kemudian halal bihalal untuk bersih kepada sesama. Karena Allah tidak menerima kesucian kita tanpa kita suci kepada sesama. Bersih kepada Allah itu cukup satu arah. Yang penting kita bertaubat, kita beribadah dengan penuh keikhlasan, kita berkeyakinan Allah menerima amalan kita tanpa harus menunggu jawaban Allah menerima atau tidak. Tetapi bersih kepada sama harus dua arah. Yang satu minta maaf, yang satu memaafkan. Itulah halal bihalal. Sehingga sempurnalah kebersihan kita. Bersih kepada Allah, juga bersih kepada sesama. Itulah Indonesia memahami puasa. Yang sudah dibalut dengan kultur, karena pemaknaan Ramadan tidak sekedar bulan penuh berkah, tapi bulan suci. Yang sekali lagi tidak ada istilah bulan suci di dalam hadis. Istilah-istilah yang muncul dalam hadis adalah qad ja'akum syahrun mubarak. Telah datang kepadamu bulan yang penuh berkah. Apa artinya berkah? Berkah artinya ziyadatus sa'adah, bertambahnya kebahagiaan. Ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang kita sambut dengan penuh kebahagiaan dan kita isi dengan penuh kebaikan. Bulan yang kita sambut dengan penuh kegembiraan dan kita isi dengan kebaikan. Baik itu kebaikan ritual maupun kebaikan sosial. Kebaikan ritual kita tambah, mulai dari sholat kita tambah, sholat malam atau tarawih. Ritual yang lain kita tambah tadarus. Itu ritual-ritual kepada Allah, kebaikan ritual. Kemudian zikir diperbanyak, kemudian i'tikaf. Itu kebaikan-kebaikan ritual. Juga kita tambah kebaikan-kebaikan sosial atau kebaikan-kebaikan horizontal. Kita memperbanyak sedekah, kita memperbanyak infak, bahkan kita juga zakat kita konsentrasikan di bulan Ramadan. Mestinya kan zakat mal tidak harus Ramadan. Zakat mal itu adalah haul, waktu 1 tahun dari harta kita peroleh. Tapi tetap aja kita akan cari mengeluarkan zakat mal pada bulan Ramadan. Supaya apa? Pahalanya berlipat-lipat. Semua dikonsentrasikan ke Ramadan. Maka disebut di dalam tafsir Marawi, puasa itu
yu'awidus syafaqah warahmah. Puasa itu melatih manusia untuk syafaqah, menjadi manusia yang santun, warahmah dan kasih sayang. Karena sedang berproses penyucian kepada Allah dan penyucian kepada sesama, maka hasilnya ada kasih sayang. Tetapi kadang-kadang kita berlebihan dalam memaknai kegembiraan, sehingga kegembiraan yang mewarnai kita selama Ramadan sampai Idul Fitri bukan kegembiraan spiritual, tapi kegembiraan hedonis. Ya, kadang-kadang kita kebablasan menjadi kebahagiaan yang hedonis, kebahagiaan yang material. Buktinya apa? Buktinya kalau saya tanya pada saudara, terutama yang sudah berumah tangga, masuk Ramadan Idul Fitri anggarannya naik atau turun? Ya. Anggaran kita masuk Ramadan dan Idul Fitri anggarannya naik atau turun? Lah mungkin saudara masih bujangan gitu nggak terasa gitu. Kalau ibu rumah tangga sangat terasa. Begitu masuk Ramadan anggarannya mesti naik. Logikanya di mana ya? Katanya makan 2 kali, buka dan sahur. Kenapa mesti naik anggarannya? Sebenarnya kita itu puasa, kalau di tafsir Marogi lagi, puasa itu mestinya yaksuruh hiddatas syahwat, mengurangi syahwat-syahwat duniawi, kurangi makan, kurangi tidur, kurangi hubungan suami istri, dan kurangi yang lain-lain yang bersifat duniawi, mestinya dikurangi. Tidurnya dikurangi, diisi dengan ibadah, makanya juga dikurangi untuk mempertajam hati nurani. Tapi kenapa anggarannya naik? Sebenarnya kita puasa apa hanya pindah jadwal makan? Jangan-jangan kita hanya pindah jadwal makan. Dari siang kita pindah ke malam, tapi volumenya bukannya berkurang malah nambah. Begitu juga dengan tidurnya. Tidurnya juga tidak berkurang malah nambah. Paling-paling terkurangi untuk sahur jam 3 sampai subuh, kira-kira 1,5 jam. Tapi dendamnya habis sholat subuh sampai duhur, ya sama aja gitu kan. Jadi sebenarnya kita puasa hanya pindah jadwal makan tidur. Maka apa yang dicapai oleh puasa menjadi tidak kena. Kenapa? Hanya pindah jadwal makan, tetapi tidak yu'awidul insan al-khosyah mir rabbi fis sirri wal alam, tidak melatih untuk merasa bagaimana Allah selalu berada di sampingnya, sehingga dekat kepada Allah dan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah puasa. Yu'awidul insan al-khosyah mir rabbi fis sirri wal alam, melatih manusia supaya merasa Allah selalu mengawasi dirinya, baik ada orang lain maupun tidak ada orang lain. Apa artinya? Puasa melatih kita untuk menjadi manusia yang jujur, sehingga salah satu indikasi puasa kita berhasil atau tidak dapat dilihat dari tingkat kejujuran kita naik atau turun, naik atau biasa-biasa saja. Kalau tingkat kejujuran kita naik, berarti puasanya berhasil. Itu dilihat dari imbas efek fungsi puasa yang langsung kita rasakan dalam kehidupan konkret kita sehari-hari. Meningkatnya kejujuran dalam diri kita, bukan semata-mata menumpuk pahala di akhirat kelak, tapi juga aspek langsung yang bisa dirasakan, yakni meningkatnya tingkat kejujuran.
Cuman ada nggak sih alat pengukur kejujuran yang jurusan psikologi itu? Ada nggak alat pengukur kejujuran? Jadi sebelum puasa kita ukur dulu kejujurannya. Nah, nanti setelah puasa diukur lagi. Oh ternyata menurun, misalnya gitu. Maka itulah puasa kita adalah untuk yu'awidul insan al-khasiyah min rabbi fisiri walala, melatih manusia untuk merasa selalu Allah berada di sampingnya, maka ingin selalu dekat kepada Allah dan tidak berani melanggar peraturan Allah. Itulah puasa. Karena puasa adalah ibadah yang paling rahasia. Ibadah yang lain, sholat saudara berjamaah, orang lain tahu. Zakat saudara minta kwitansi, orang lain tahu. Haji diiring-iring orang sekampung, orang lain tahu. Tapi kalau puasa, siapa yang tahu? Hanya Allah, malaikat, dan diri saudara. Sebenarnya saudara puasa atau tidak? Karena tidak ada ciri-ciri puasa, tidak ada indikasi puasa yang diperlihatkan kepada orang lain. Saudara wudhu sambil nenggak air kan orang lain nggak tahu, kan? Ya. Maka kejujuran adalah salah satu hikmah puasa yang kita lakukan. Maka mudah-mudahan dengan puasa yang kita amalkan 1 bulan ini ke depan, mudah-mudahan kita tetap sehat, bisa sampai selesai dan menghasilkan menjadi jiwa-jiwa yang jujur di antara kita semua. Saya kira itu yang saya sampaikan karena saya pindah ke acara lain. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.